Meskipun 7 terpidana itu bukan saudara, bukan siapa, kalau sudah tahu dari awal, ya cukup sedih mendengar putusan MK seperti itu. Benar-benar tidak memanusiakan manusia ini. Ya Allah, lihat Bu Titin sampai pingsan seperti itu, nyesek ini, kaget. Mungkin dia kaget karena tidak seperti yang diinginkan hasilnya. Ini benar-benar harus diperiksa ini MA. Kenapa bisa seperti ini? Ini banyak masyarakat yang kecewa. Ini pasti, udah pasti. Belum ada konferensi pers, sudah ada beritanya. Ada apa dengan kalian semua? Saya juga anak bangsa. Tahu nggak, anak saya di dalam. Kalian tuh jahat semua. Saya butuh keadilan, tahu nggak? Bukan butuh omong kosong. Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Orang tua saya juga berjuang terus untuk bangsa ini, untuk merdeka. Tapi kalian nggak memerdekakan anak saya. Apakah saya mesti pindah? Soal itu dan apa harapannya, silakan Pak. Kita harapan dari orang tua kita pengen anak-anak kami itu bebas, karena anak-anak kami itu sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Hanya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Sekali lagi, tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam, karena anak kami adalah harapan dari orang tua yang selama kita didik dari kecil sampai dewasa. Bapak Presiden, tolong dengarkan sekali lagi keluh kesah rakyat kecil ini. Saya telah mendengar putusan MA, ya hasilnya tidak memuaskan buat 7 terpidana. Semoga Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan melihat keadaan kondisi orang tua 7 terpidana. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya bisa memperhatikan rakyat kecil yang tidak berdaya ini, yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Semoga Bapak Presiden Prabowo siap membantu dan membebaskan anak-anak 7 terpidana ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prabowo Subianto. Semoga menjalani aturan yang begitu cukup buat anak-anak yang rakyat kecil ini. Siap, terima kasih. Bukan hasil persidangan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina Cirebon, dan hasilnya ternyata Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana tersebut.
Saya secara pribadi yang mengikuti persidangan dari hari ke hari, saya merasa kecewa dan sedih, terus terang aja. Padahal di dalam persidangan bukti-bukti, ya bahkan sampai dilakukan persidangan lokasi ya, sidang lokasi. Tapi MA menolak dan itu tidak dianggap novum. Saya nggak tahu lagi harus mau ngomong apa. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan 7 terpidana beserta keluarganya. Saya sendiri pun merasa sedih, kecewa. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya cuma berharap semoga masih ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan untuk keadilan saudara kita 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Itu aja sih harapan saya. Terima kasih. Nah, alasan itu tadi novumnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki pasal 263 ayat 2 huruf A kuhap. Kemudian yang itu hakim penyakit, itu hakim yang merusak keadilan, itu merusak penegakan hukum di Indonesia. Hakim-hakim yang nakal ya memang harus ditangkap. Saya sepakat, setuju, bila perlu hakim yang memeriksa kasus Vina itu ya tangkepin semua bila perlu. Iya, karena hakim-hakim itu yang merusak proses penegakan hukum di Indonesia. Ya kan, kita kalau berkaca pada kasus ini kan ada dua hal yang berbeda yang dilakukan oleh hakim. Yang pertama, kalau di kasus 7 terpidana, hakim sangat berargumentasi pada aspek-aspek yang formil. Tapi untuk kasus anaknya, Pak Edward Tanur, itu hakim menyampaikan aspek-aspek yang formil, yang sudah jelas ada CCTV-nya, yang sudah jelas ada segala halnya. Kan kita ini kadang-kadang pusing, jadi kan ada hal yang mesti dibebaskan, tidak dibebaskan, diberatkan, ada hal yang semestinya diberatkan, dibebaskan, dan semuanya punya landasan. Jadi kalau menurut saya sih, ilmu hukum yang tertinggi itu adalah hati. Jadi kan saya boleh bercerita sedikit ya. Kita bukan mau bersedih ya. Kita tetap semangat, apalagi kita menolong mereka. Iya. Kan? Kemarin tuh kan, waktu malam saya mendapatkan info ada pengumuman dari Mahkamah Agung. Saya mendapatkan itu kira-kira pukul 21. Saya nggak berani sebar dulu, saya cek dulu ke Mahkamah Agung, ke Humas. Betul nggak? Oh betul, ada press conference. Kami setelah yakini, betul, kami sudah persiapkan tim hukum. Dan saya berharap tadinya kita kemarin itu kan, kami terpikir saya ada janji kepada para terpidana akan bawa makan
empal gentong, cari di Ya, mana. kalau bebas besok Ya, dijemput. dijemput. Saya dibawa sudah siap. makan. Saya sudah siapkan tim itu untuk di Jakarta untuk menjemput administratif di Mahkamah Agung itu. Saya arahkan teman-teman tim, kita standby ya sampai mereka keluar kalau putusannya bebas. Jangan tunggu aspek formil bahwa dikirim dulu ke pengadilan oleh Mahkamah Agung, lama saya bilang. Sehari pun bernilai mereka di dalam pengadilan. Itu yang kami pikirkan, Kang. Nggak terpikir kami sama sekali. Dengan semangat kami nyanyi-nyanyi di mobil menuju ke Cirebon itu, Kang. Sampai jam 9.30, jam 10 itu kami lihat ada tayangan media sosial muncul. Saya aneh, Kang. Ada tribun. Ya, saya aneh itu. Karena undangan itu 12.30, jam 13. Jam 10 itu sudah muncul. Saya aneh. Langsung kami lemas. Jam 11 kami cek dan ternyata betul. Dan kami nggak terpikir secara formil maupun material. Harusnya menurut kami, Kang, yang memberikan kesaksian ahli di persidangan PK di kasus kita ini bukan orang-orang yang biasa loh. Ketua Perkumpulan Guru Besar Ahli Pidana se-Indonesia, Profesor Solahuddin itu, ya. Ada Pak Muzakir, ada Pak Alsmi, begitu banyak ya, begitu banyak ahli-ahli pidana, profesor-profesor, begitu banyak komentar tokoh. Ya. Ini kan masyarakat berkomentar, ahli banyak berkomentar. Ini kalau masyarakat merasa ini tidak aneh, tidak ada keanehan maksud saya, bahwa ini mereka ada pembunuh, nggak akan mungkin kita juga akan simpati, masyarakat akan simpati. Tapi ini kan begitu banyak dukungan. Hati manusia yang digerakkan itu tidak mungkin bisa digerakkan oleh buzzer. Hati manusia itu digerakkan oleh nilai. Jadi walaupun buzzernya digerakkan luar biasa, tapi kalau itu bukan kebenaran, nggak akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Ini prinsip ya dalam komunikasi. Nah, yang ini kan yang kasus Vina itu ya memang tergerakkan oleh hati. Ya, saya juga dulu ngambil resiko apapun hanya untuk mempertaruhkan ini, dan ya hari ini saya ya menyampaikan ya pada keluarga terpidana, saya mohon maaf dan teman-teman ya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi impian. Pak Aldi nangis, semua teman-temannya juga ikut nangis waktu itu. Saya dapat beritanya dan saya nggak bisa ngebayangin mereka seperti apa. Saya rangkul, saya peluk Ripaldi. Sabar, belum berhenti perjuangan ini. Semoga kedepannya ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Kami itu butuh keadilan, bukan sandiwara ataupun drama. Saya nggak butuh itu, butuhnya keadilan. Mereka yang di luar sana, tolong kami, siapapun mereka, entah netizen, entah wartawan, entah media, tolong bantu kami. Rakyat Indonesia tolong bantu kami. Kami nggak bisa apa-apa. Saya udah nggak kuat, nggak minta tolong siapa-siapa lagi, cuma minta doanya. Entah sampai kapan mereka akan di dalam. Dan kalaupun dia mengajukan untuk merasa dia bersalah, dia tidak akan mau. Perjuangkan keadilan. Salam keadilan. Salam keadilan. Bayangkan, masyarakat yang disebut dengan netizen itu berbondong-bondong mendukung pembunuh. Kalau benar ini dia lakukan pembunuhan, saya rasa masyarakat nggak akan bersimpati seperti saat ini. Kami pun pengacara nggak mungkin kami mau mati-matian membebaskan pembunuh. Itu kami yakin itu pembunuh, nggak mungkin kami akan lakukan. Logika, fakta dan keadaan itu yang mengatakan bahwa mereka ini bukan pembunuh dan kita yakini mereka ini bukan juga, apalagi ada fakta terungkap belakangan bahwa itu adalah kecelakaan. Bapak-bapak sekalian bukan orang hukum, tapi kami kasih pandangan bahwa orang boleh mengajukan hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali dengan 3 syarat harus terpenuhi. 1, harus adanya novum, keadaan baru, ya. Kedua, dalam putusan yang diuji itu harus ada terdapat kekhilafan hakim.
ada keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Itu kira-kira bunyi pasal 263 ayat 2. Syaratnya harus gitu ya, Pak. Syaratnya harus itu. Dan itu yang kemarin dibacakan dalam press release itu yang dibahas. Bahwa ternyata mereka tidak menemukan adanya kekhilafan hakim. Mereka mengatakan novum yang kita hadirkan itu bukan novum. Itu aja yang dia baca dalam press release kemarin loh. Kan hanya itu. Gitu. Jadi tidak masuk ke dalam materi itu yang tadi kita persoalkan. Ini kalau pembunuhan, mana pisaunya, mana lukanya, mana bajunya yang bolong, TKP-nya mana, dengan waktu 15 menit bisa enggak? Gitu. Itu yang kita hadirkan, itu nggak pertimbangan. Kita berjalan, kita harus semangat. Kan selalu saya semangati. Ya, hampir 1 tahun kita berjuang, masa kita mau tidak? Ini waktu yang tepat. Kalian punya apa? Keluarga? Iya, malah kita malah dibantu malah. Iya kan kalau bayar berapa ini? Enggak. Yang penting kita diberi kesehatan. Amin. Mereka yang dari dalam. Bayar Pak. Orang kita udah siap-siap. Kita yang udah pernah ngalamin tuh. Udah siap-siap itu tuh. Ya. Bukan ngalamin lagi, ngerasain semuanya. Rasain semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga terpidana mohon kepada Bapak Kapolri untuk kembali membaca peristiwa kasus Pina, karena kami yakin anak-anak kami, adik-adik kami semua tidak bersalah dan semua kena fitnah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik kami, anak-anak kami disiksa di dalam penjara sebelum masuk penjara dalam penangkapan. Kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk kembali membaca, memeriksa berkas kasus Pina Cirebon. Ya Ibu yakin kalau anak-anak Ibu, saudara-saudari Ibu atau famili Ibu tidak bersalah? Yakin. Saya mohon untuk Bapak Kapolri, tolong berkas yang sudah dilaporkan, tolong secepatnya dibuka kembali. Saya mohon, saya butuh keadilan. Secepat mungkin, saya butuh keadilan. Itu aja. Tolong Pak, untuk Pak Kapolri. Bapak orang tua siapa Pak? Saya orang tua Rivaldi Aditya Wardana. Saka, gimana komentarnya Saka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolri, Saka mohon buat teman-teman Saka itu dibebaskan, karena Saka ngalamin sendiri. Saka disiksa sampai Saka keluar aja tuh, Saka berani menyuarakan untuk terpidana yang lainnya. Buat apa Saka sampai Sumpah Pocong? Buat apa Saka keluar-keluar nggak jelas? Sumpah Pocong aja Saka tuh tanggung jawabnya tuh besar. Saka nggak tahu harus kayak gimana lagi. Saka udah pasrah. Saka juga udah nggak bisa apa-apa lagi. Ikut jalur hukum sudah, ikutin yang di luar nalar sudah, tapi hasilnya apa? Sia-sia, nggak ada. Jadi kami mohon buat Kapolri, semoga berkas kami dan berkas yang ketujuh terpidana yang masih di dalam dibaca ulang. Terima kasih Pak. Baik.